Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, kembali bersama program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Ada saya, Carla Ratna, hadir untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan bersama Bunda Tarika Isnaningtyas, psikolog kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan menemani sahabat TV 10 nih untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, lebih tepatnya ya, ilmu parenting. Nah, ini ya Bunda atau calon ayah Bunda, cocok ya Bun ya belajar ilmu parenting ini. Karena saya pernah baca katanya gini, kalau ilmu parentingnya bagus, itu nanti juga kembali ke orang tua sendiri kok. Iya, betul. Jadi yang dapat manfaatnya, memetik hasilnya ya. Oh gitu ya Bunda ya. Jadi nanti anak-anak tuh juga kalau mendapatkan pengasuhan yang bagus tanpa luka masa kecil, pengasuhan tanpa luka masa kecil, mereka juga akan nantinya saat dewasa akan memberikan apa ya? Ya kita sih sebagai orang tua sih ikhlas ya, maksudnya ngasuhnya ini ke anak, tapi dia sendiri yang akan tahu diri gitu ya. Nanti akan memberikan kita hasil pengasuhan yang luar biasa, cinta dan kasih sayangnya. Iya betul, ditularkan juga ke anaknya lagi nanti kan. Kalau pengasuhan kita berarti ditularkan ke anaknya, ke cucunya bagus, juga. Gitu ya. Nah, mulai dari diri kita deh, berikan pengasuhan yang terbaik. Dan kita bisa belajar tentu saja salah satunya adalah di Bincang Psikologi Anak. Di kesempatan kali ini kita akan mengusung satu tema yang cukup menarik, yang juga kerap sekali terjadi. Tapi sebelum itu kita undang deh sahabat TV 10, silahkan yang mau curhat, kita masih undang dan buka kesempatan untuk Anda gratis ya, lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, kalau yang mau kita bahas ini kerap terjadi, adakah Anda juga yang mengalami cyberbullying? Wah, Anda pernah mungkin mendapatkan pesan-pesan atau komentar yang kasar, pesan atau gambar yang sifatnya itu apa ya, kurang pantas gitu ya di media sosial Anda. Ini termasuk cyberbullying ya. Kita akan bicara tentang cyberbullying. Tapi sebelum itu biar diulas lebih detail oleh psikolog kita, apa sih sebenarnya cyberbullying itu Bunda? Baik Kak Nana dan Nisa TV 10 di rumah. Jadi salah satu bentuk bullying ya. Kalau dulu sudah karena ini ya perkembangan zaman, karena kita sekarang mau nggak mau kita berdampingan hidup dengan internet, kemudian sosial media. Yang membuat otomatis sekarang bullying itu tidak hanya di sekolah, lewat verbal, lewat fisik, itu tidak hanya dilakukan secara verbal dan fisik, tapi sekarang sudah mulai nih ke ranah sosial media. Nah, kata apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Jadi bullying yang dilakukan di ranah di sosial media atau di internet, yang ini sifatnya adalah dilakukan secara berulang-ulang, kemudian yang bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Itu jadi kayak ya itu yang seperti yang tadi dikatakan Kak Nana, berkata kasar, body shaming, mengomentari mengomentari postingan misalnya gitu, tapi korbannya itu merasa jadi mentalnya down, kemudian sakit hati. Nah, itu yang dinamakan dengan cyberbullying. Dan yang termasuk dalam cyberbullying yang seperti disampaikan oleh Bunda Tarika. Berarti kalau misalkan menyebar berita palsu atau informasi yang merugikan, itu juga termasuk cyberbullying ya? Kalau berita palsu itu kan hoax ya. Tapi ketika hoax itu kemudian menyampaikan itu langsung menujukan kepada korban atau seseorang, kemudian itu menyakiti dan itu berulang-ulang, nah itu istilahnya jatuhnya fitnah gitu ya. Benar. itu juga termasuk cyberbullying. Oke, baik. Kita pelajari tentang cyberbullying, penyebab, dampak dan juga cara mengatasinya. Oke, baik. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Ya memang kita hidup berdampingan dengan media sosial. Makanya kenapa selalu dianjurkan untuk selalu bijak bermedia sosial. Karena salah satunya kita bisa jadi tanpa sadar kita itu justru sebagai pelaku, bisa jadi, bisa juga kita sebagai korban. Nah, ini
ini nih Bun, penyebabnya apa ini Bun? Oke, baik. Jadi kalau penyebabnya itu yang pertama baik itu berarti dari dirinya dulu, dari secara individunya. Individunya ini berasal dari mungkin kayak pola asuh yang berasal dari faktor keluarga, yang mungkin di lingkungan keluarganya itu adalah pola asuhnya adalah sering nih dia itu mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Jadi kayak sama orang tuanya memperlakukan dia kayak mengejek, sering mengejek atau berkata kasar, akhirnya itu terbawa oleh individu anak tersebut dan itu dia melakukan hal yang sama. Jadi kayak rantai ya yang itu sebagai pelampiasan atau gimana? Iya, bisa sekali. Jadi pelampiasan ya. Pelampiasan akhirnya itu dilakukan dia secara sosial media. Dia kayak tahu nih postingan terus dia tidak suka ya, akhirnya dia mengomentari dan itu dilakukan secara berulang. Nah, itu faktor penyebab cyberbullying. Nah, itu satu. Dan kemudian bisa juga penyebab lain adalah dia dulu adalah korban. Jadi dari korban bisa menjadi pelaku ya Bu? Iya, yaitu jadi dia adalah seperti itu kan. Ada kan korban bullying itu kan ada dua tipenya ya. Dia ada yang terkena, kemudian akhirnya dia mengurung diri, kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang, itu efeknya seperti itu. Tapi ada tipe yang kedua, yaitu dia korban, tapi dia istilahnya karena dia sebel, aku dulu diperlakukan seperti ini, aku nggak terima, akhirnya dia melakukan itu kepada orang lain. Nah, itu bisa berawal dari dia dulunya adalah korban. Itu kemudian juga kayak pengendali, ada juga pasti ya ketika cyberbullying itu kan ada nih dari pengendalian emosinya, kematangan emosinya juga dia belum istilahnya berkembang secara optimal. Akhirnya dia tidak bisa memilah nih ketika dia ingin pengendalian diri juga ya. Dia tidak bisa untuk memilah nih, ketika ada postingan, kemudian melihat nih temannya harusnya seneng ya, harusnya alhamdulillah ya kamu udah gini, pencapaian orang lainnya sudah dia ikut seneng ya, tapi malah justru kebalikannya karena dia kematangan emosinya, pengendalian dirinya, dia tuh apaan sih kayak gitu. Nah, akhirnya membuat anak ini penyebab nih anak ini menjadi pelaku dari cyberbullying itu. Gitu ya Kak ya. Jadi bisa jadi karena pola asuh, bisa juga karena dia menjadi korban. Iya, betul sekali. Tapi kalau yang ini, yang kayak ini trending nih, biasanya tuh banyak komentar ya di Instagram. Wah, ini emak-emak dari Facebook pindah ke Instagram. Oh iya. Sering kan menemukan juga. Betul sekali. Komentarnya tuh. Berarti itu kan kalau itu dilakukan oleh orang dewasa, berarti ada kematangan emosi. Dan mungkin juga ini ya di dunia nyata, entah interaksi sosialnya mungkin ya kayak dia belum bisa nih kayak berinteraksi sosial dengan baik. Akhirnya kalau yang sudah itu dilakukan orang dewasa ya, berarti ada kematangan emosi, interaksi sosialnya juga dia belum berkembang ya. Akhirnya yaitu Facebook kan dulu semuanya apa-apa tiba-tiba pindah di IG, nyepam komentar yang negatif mulu. Iya. Terus jadinya netizen yang lain itu berkomentar, wah ini pindah dari Facebook. Iya betul, dan mungkin juga dari rumah ada permasalahan, akhirnya dia pelampiasan lagi gitu kan ya. Akhirnya dia melampiaskan dia ke orang lain, jadinya yaitu mak-maknya yang dulu Facebook pindah ke Instagram. Ayo, ini sudah disadari belum Anda ini termasuk pelaku cyberbullying atau tidak? Betul. Kalau anak itu biasanya kan sudah dilakukan ya. Sekarang kan yang memegang HP itu kan juga anak SD, anak SMP, anak SMA kan. Ya itu kalau dia sudah mengetahui siapa yang bisa kena, ya itu ketika Anda sudah memberikan nih handphone kepada anak, ya kita harus nih hati-hati karena bisa saja anak kita itu menjadi bisa korban, bisa pelaku cyberbullying yaitu. Nah, kalau dampaknya sendiri Bun, kalau bullying secara langsung, oke lah mungkin secara fisik, secara ini gitu psikisnya. Tapi bagaimana kalau ini cyberbullying? Apakah juga ngaruh nih ke psikologis orang, terutama anak-anak
anak ya yang sudah Iya, menggunakan media sosial. Anak SD sekarang udah pakai Iya, betul. media sosial loh Bun. Nah ini tiba-tiba dihadapkan pada dunia yang wow gitu. Betul sekali. Nah, dengan komentar-komentar negatif Iya. seperti itu, apakah ada efeknya atau ada dampaknya? Pasti ada. Jadi kayak itu lebih ke efeknya psikologis ya. Jadi kayak ya itu kenapa kok karena itu cyberbullying kan tidak hanya dilakukan sekali ya. Dilakukan itu berulang-ulang. Jadi seperti kayak kamu setiap kamu posting di komentarnya negatif, kemudian lagi posting komentar negatif, akhirnya kayak kita aja lah yang sudah dewasa ketika itu disakiti secara terus-menerus, akhirnya itu kan membuat nih kayak penilaian kita, oh apa benar ya kayak aku mukaku jelek, dan nah itu yang membuat dampak psikologisnya yaitu jadi dia kayak jadi merasa rendah diri, nggak percaya diri. Betul. Nah itu pasti dampak psikologisnya. Oke, itu dampaknya. Kemudian bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita menghadapi media sosial ini dengan luar biasanya cyberbullying yang terjadi? Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10 yang masih Anda simak bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Hari ini kita berbicara tentang cyberbullying yang orang dewasa aja nggak kuat, bisa mentalnya down, bisa merasa hidupnya nggak nyaman banget gitu ya. Pegang HP tuh, aduh nanti jangan-jangan kena komentar negatif lagi nih dari netizen. Nah, apalagi anak-anak Bunda yang secara kematangan ya belum emosinya gitu. Dampaknya tadi disampaikan oleh Bunda Tarika ngeri banget ya, bisa jadi anak-anak ini nggak punya rasa percaya diri. Kemudian juga apalagi Bunda tadi? Jadi kayak dampaknya tadi ya, setelah dia menjadi nggak punya rasa percaya diri, jadi kurang percaya diri karena yaitu selalu dikomentarin negatif, jadi kan membentuk identitas diri ya. Jadi kayak oh ternyata kata orang lain, apalagi jadi malah beli dirinya sendiri ya. Karena anak kan belum dia matang secara emosinya ya, jadi kayak kata orang lain aku jelek, dan nah jadi identitas diri yang membuat dia jadi insecure, rendah diri. Kemudian ketika itu berulang juga kan emosinya jadi sering marah-marah sendiri, sebel sendiri, tiba-tiba dia kok aku harus dikatain gini-gini, jadi marah-marah dan melampiaskannya itu di sekitar rumahnya. Akhirnya nah dampaknya baik secara yaitu psikologisnya itu menjadi rendah diri, mudah marah. Kemudian ada juga yang tadi tipenya yaitu menarik diri, jadi kayak karena identitas diri aku jelek ya, aku nggak bisa ini ya, aku nggak mau bergaul, nggak bisa bergaul sama orang lain, mungkin kata-kata itu menyakitkan, akhirnya dia menjadi menutup diri. Nah itu ya dampaknya. Aduh, bukan hanya lidah kok yang berbahaya ya. Iya, tangan pun bisa ya. Jari jemari ini. Iya. Oke, kemudian bagaimana cara mengatasinya ini Bunda? Menghadapi cyberbullying ataupun sebagai orang tua nih, aduh jaga-jaga deh anakku nih gimana biar nggak kena cyberbullying atau gimana? Harus bagaimana ini sebagai orang tua di era sekarang dalam rangka momong generasi Z ini? Iya betul sekali. Oke, baik anak-anak dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mau memberikan handphone atau media sosial kepada anak, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengedukasi dulu. Jadi tidak hanya asal memberikan aja nih, memberikan apalagi dia sudah nantinya SD, SMP atau SMA ya. Jadi tidak hanya memberikan ini loh HP untuk kamu nanti untuk alat komunikasi, tidak. Pasti sekarang karena dunianya anak SD, SMP, SMA itu yaitu seputar kayak TikTok, kemudian Instagram, kemudian sosial media, yang pasti mereka itu akan mendownload itu ya, atau mengunduh aplikasi itu. Kita kasih tahu nih caranya, pemakaiannya itu apa, yaitu ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan sosial media,
itu tidak hanya kamu ya asal komentar negatif aja. Jadi kayak ya itu, kamu coba kalau kamu diejek temenmu kemudian dengan tulisan kok kamu ini ya gemukan ya, apa yang kamu rasakan ya, kita bisa diskusikan. Jadi ketika kita memberikan handphone itu kita harus mengedukasi dulu bagaimana cara penggunaannya. Kemudian kamu nanas, kemudian kamu boleh nggak kayak mengomentari temanmu apa namanya yang jelek. Kan sama nih, sama aja ya kayak kita berinteraksi dengan teman. Ketika anak apa namanya berinteraksi dengan orang lain, boleh nggak kamu ngejek teman? Ngejek itu sekarang nggak cuman kayak kata-kata aja, tapi tulisan juga, ketikan juga. Terus kamu ngirim nih, harus dia baca, harus dia sakit hati gitu, kemudian dia terus kamu itu lakukan secara berulang, itu nanti menyakiti temanmu itu bisa nih nanti dia nangis jadi sedih, kemudian nanti bisa jadi nih dia nggak mau sekolah gara-gara kata-kata atau tulisan yang kamu buat. Nah jadi sekarang ya mungkin beberapa orang tua hanya ngasih HP biar diem, udah biar dia tenang, biar nggak rewel, biar nggak ganggu orang tuanya yang lagi aktivitas. Iya, betul. Tapi tidak ada edukasi bahwa ini, dan tidak ada batasan-batasan harus, apalagi dalam penggunaan media sosial dan mungkin itu setelah edukasi dan kemudian ketika anak masih di bawah usia ya 17 tahun itu yang harus orang tua lakukan adalah dukungan dari orang tua. Jadi kayak pendampingan. Kita cek istilahnya kita apa namanya bisa kan ya kayak ngontrol ini loh sandinya kita yang buat, kemudian apa namanya Google atau apapun itu kan biasanya kan bertautan ya kalau dia mau apa namanya emailnya mau mendaftarkan sosial media itu kan bertautan ya. Kita lihat cek apakah ada nih anak kita melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas, itu kita kalau ada kita ketemukan langsung kita tegurnya dengan cara kita gitu diskusikan, jangan langsung menegur langsung kok kamu gini malah takut apa namanya nanti anak dia takut ataupun malah ada nih anak yang diberitahu gitu malah dia semakin menjadi-jadi. Nah mending kita diskusikan, kok kamu tadi nulisnya gini atau memposting nih apa namanya hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan batasan, kita harus apa namanya istilahnya menegur nih anak kita, oh ini kelewat batasan ya, atau kalau kamu ngomentarin temanmu terlalu berlebihan ya. Nah itu nanti itu boleh ya, berarti kita masuk ke medsosnya mereka nggak apa-apa ya, karena itu di bawah istilahnya masih 17 tahun. Tapi kalau kita kan sudah remaja itu kan sudah ini ya 17 tahun itu kan dia sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian ini itu lebih kayak kita ke ngajak sharing. Jadi kayak gitu kalau udah yang 17 tahun itu udah bisa diajak ngomong, berarti ajak sharing aja. Ajak sharing gitu. Gimana sih kalau kamu ngelakuin media sosial, kan kita bisa lihat tuh oh ini apa ya, kalau nggak di-blok sih ada anak yang justru nge-blok medsosnya orang tuanya biar hidden ya. Nah itu kan biar nggak ketahuan dia komen-komen di ininya siapa aja gitu, di blok akunnya kita siapa aja. Tenang, oke kita di blok, bikin kita second account juga ya. Kita diskusikan kenapa kok mama di blok dan sebagainya, kita nggak apa-apa seperti tetep itu. Berarti, jangan inilah, pokoknya tetap komunikasi sih kuncinya ya jadi Bunda. kayak kita tetap istilahnya jadi pemantau anak untuk apa namanya, kita beri kepercayaan dari kepada anak yang sudah remaja ya, yang 17 tahun ke atas, kita beri percayaan kepada anak, tapi kita juga memantau nih, ada hal-hal nih kalau sudah keluar batas atau lewat atau kok kata-katanya ini kok dia sudah apa namanya mengomentari, kan biasanya ada yang mengomentari itu kok kamu kok kayak gini, kita diskusikan kepada itu apa namanya, kalau udah gede bisa didiskusikan ya itu. Jadi tapi kalau ada baiknya sih kalau masih anak-anak jangan diizinkan ya main medsos ya Bunda ya. Betul. Bener nggak sih? Iya betul. Jadi kayak ya itu boleh kita seperlunya ya. Tapi kalau untuk anak kecil di bawah 17 tahun sebenarnya kan apa namanya itu harus benar-benar kita sinkronkan email dan sebagainya. Kan biasanya kalau mau mendaftar email kan 17 tahun ke bawah kan juga masih
untuk orang tua ya, pendampingan orang tua. Jadi mending kita kasih itu adalah sewajarnya atau sebatasnya. Kemudian kita tetap nih harus kayak menyinkronkan nih kayak ini ya email dan sebagainya, itu harus dalam pengawasan kita. Itu karena kita ya lebih baik mengatasi ya atau mencegah ya daripada kita nanti ke depannya malah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Bunda lebih baik mencegah memang. Karena memang bahaya sekali ini ya Bun ya, apalagi kalau sampai terjadi cyberbullying. Psikisnya yang kena ya. Iya betul. Dan juga bagaimana kan tadi kita mencegah ya, cara mencegahnya cyberbullying. Kita juga ketika anak itu sudah menjadi pelaku atau korban, kita gimana sih cara ngatasinya? Kalau ketika anak itu sudah menjadi pelaku, berarti kok kok kita tahu nih laporan dari orang, kemudian kita baca loh kok anakku seperti ini. Ke orang tua please jangan langsung menegur dan langsung menyalahkan. Kita ajak dekati anak itu. Bisa aja anak dari korban ini dia sebelumnya adalah korban yang kita yang kita bahas tadi penyebabnya ya, bisa jadi dia adalah sebenarnya korban. Akhirnya dia melampiaskan itu kepada orang lain. Balas dendam gitu ya ceritanya. Iya betul. Jadinya kita bagaimana cara mendekatinya? Coba kita tegur kepada anak kita, ngomong nih, mama lihat ya tulisannya Adek lulus, mama dapat laporan seperti ini ya, kenapa ya Dek ngelakuin kayak gitu. Kemudian kalau itu sudah terjadi, coba kita hapus nih semua yang atau komentar-komentar negatifnya. Lihat sekarang ada loh namanya UU ITE ya, yang mungkin karena ada yang kalau itu sudah merugikan orang lain, terus kita jelaskan kalau kamu terus kayak gini sama temanmu nanti jadi sedih, kemudian temanmu jadi nggak bisa sekolah, kasihan dia. Nah kita kasih itu, coba tegur dia dengan cara yang baik. Itu semua kok dia ngakuin kesalahan, terus aku kan biasanya balas-balasan komentar gitu ya. Nah coba sampaikan kata-kata yang baik kepada temanmu ketika ingin menegur, atau enggak dia pengen emang kenapa sih kok sering-sering banget kayak ngejek orang lain dan itu ternyata dia korban. Nah kita harus deketin, atau juga bisa nih minta pihak ketiga, psikolog atau apa yang untuk memberikan solusi. Nah itu juga bisa. Tetap harus melibatkan ketika itu anak menjadi pelaku ya. Kemudian ketika anak itu menjadi korban, nah itu yang harus dilakukan adalah kita harus mencari tahu. Nah mencari tahu anak itu kok ciri-cirinya ya, anak itu sudah mulai menutup diri, terus kemudian kita lihat sosial medianya, ternyata dia habis dibully atau dilakukan cyberbullying. Kita mending adalah tanya keadaan kita atau mencari pihak ketiga, yaitu istilah bisa psikolog atau untuk mendampingi anak tersebut. Tetap butuh pendampingan ahlinya kalau memang ini sudah terindikasi menjadi korban ataupun menjadi pelaku ya. Iya betul sekali. Baik. Terima kasih Bunda untuk ilmunya. Tapi sebelum berpisah, ada yang mungkin disampaikan untuk sahabat TV 10 ayah bunda yang ada di rumah terkait dengan tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika anak kita adalah menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying, yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah yang pertama yaitu dekati anak. Dekati anak untuk ketika anak itu menjadi pelaku, berhenti untuk kayak menjudgment, mungkin dia dulunya adalah korban, kemudian berhenti untuk menjudgment dan dekati anak, ajak diskusi agar dan mengedukasi bagaimana sih caranya penggunaan internet dengan baik. Baik itu semua orang tua, baik korban atau pelaku. Kalau tidak bisa, mending kita bawa ke pihak atau pendampingan psikolog. Terima kasih Bunda Tarika, luar biasa ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Ada berbagai hal yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan cyberbullying, baik itu dia sebagai pelaku maupun korban. Tapi cara mengatasinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika adalah dengan mengedukasi penggunaan media sosial yang benar, terutama untuk anak-anak ya Bunda ya. Dan yang jelas membatasi membagi data pribadi ke ruang publik ya. Itu yang utama. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat TV 10. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa silahkan curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kita ketemu lagi insya Allah di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.